Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Rahayu. Saya dari semester 6 kelas D Linguistik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai bilingualism yang saya dapat dari menonton video yang telah saya tonton sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang bilingualism itu sendiri, saya ingin menyinggung sedikit tentang multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking adalah kemampuan seseorang dalam melakukan lebih dari satu kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, ketika kita sedang membaca buku, kita juga sedang mendengarkan lagu, atau ketika kita sedang membaca buku, kita juga sambil makan, atau ketika kita sedang mengetik laporan, kita juga menanggapi pembicaraan bersama teman. Sekarang lanjut ke dalam multitasking itu sendiri. Kebanyakan orang, kita sebagai dewasa mungkin tidak pandai dalam hal tersebut. Sebagian dari kita membenci melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan karena tidak sedikit orang yang berpikir bahwa suatu kegiatan atau suatu hal mempunyai waktunya sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan karena kita sudah mengatur waktu atau kita sudah menentukan kapan kita melakukan hal tersebut. Tetapi dalam bilingualism atau pemahaman kita terhadap dua bahasa atau lebih, melakukan percakapan menggunakan dua bahasa dalam satu kalimat itu tidak dapat dihindari karena kita sebagai orang dewasa mungkin bersosialisasi atau bercengkrama dengan orang baru, bercengkrama dengan orang sekitar yang memiliki bahasa ibu yang berbeda dengan kita. Tetapi tidak sedikit juga orang yang membenci atau tidak membenci, hanya menganggap kalau harus menguasai dua bahasa itu sangat merepotkan karena kita harus memahami bahasa lain selain dari bahasa ibu kita. Jika untuk orang dewasa hal tersebut adalah suatu hal yang merepotkan untuk melakukan banyak hal atau untuk memahami dua bahasa sekaligus, untuk bayi mereka dapat menggandakan dan memiliki ruang tersisa untuk menangis dan merangkak. Jadi bayi melakukan kegiatan yang lebih dari satu dalam waktu bersamaan itu secara natural. Mungkin kita juga secara tidak sadar melakukan hal tersebut, tetapi jika kita diajak atau disuruh untuk melakukan hal tersebut, kita akan menganggapnya sebagai hal yang merepotkan atau hal tersebut membuang-buang waktu atau tidak efektif sekali. Nah, untuk bayi, hal tersebut itu terjadi secara alamiah. Tetapi ada juga sebagai orang tua baru, mereka bisa benar-benar khawatir tentang bagaimana bayi atau anak mereka memperoleh bahasa ketika mereka terpapar lebih dari satu pada suatu waktu. Jadi mereka khawatir ketika mereka mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya, tetapi dari luar juga ada bahasa-bahasa yang masuk ke dalam ingatan anaknya dan mereka khawatir anaknya tidak bisa memproses itu semua. Jadi mereka akan kebingungan bahasa mana yang harus mereka serap atau bahasa mana yang harus mereka mengerti atau bahasa mana yang harus mereka pakai untuk kegiatan sehari-hari atau untuk berkomunikasi sehari-hari. Mereka khawatir akan hal itu. Tetapi pada awal 1980-an itulah yang dipikirkan ahli bahasa juga. Ada banyak kekhawatiran tentang apa yang terjadi pada bayi yang belajar dua bahasa yang berbeda sekaligus. Jadi para ahli ini meneliti kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang terpapar lebih dari satu bahasa secara bersamaan. Misalkan
sang anak memperoleh bahasa Inggris dari ibunya, tetapi si anak juga mendengar bahasa Prancis dari orang-orang sekitar yang datang untuk melihatnya atau sekedar berkunjung ke rumahnya, dan orang tua mengkhawatirkan anaknya tidak bisa atau bingung untuk memproses dua bahasa yang datang dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka bingung untuk mencerna bahasa mana yang benar-benar akan mereka pelajari selanjutnya. Tapi hal ini juga yang diteliti oleh para peneliti dan mereka menamai hal ini dengan penguasaan bahasa pertama dwibahasa atau penguasaan lebih dari satu bahasa terhadap anak. Orang tua baru yang khawatir terhadap anaknya yang terpapar dua bahasa secara sekaligus mungkin akan berpikir, oh, anakku mungkin akan bingung ketika mereka mendengar lebih dari bahasa yang telah aku ajarkan atau bahasa ibu yang telah aku katakan sehari-hari kepada mereka. Mereka akan bingung mencerna bahasa baru yang datang secara bersamaan. Mereka akan kesulitan untuk memproses semua bahasa yang mereka dengar atau yang masuk ke dalam ingatan mereka. Dan sebagaimana yang terjadi, sebuah makalah yang sangat berpengaruh dari akhir tahun 1970-an mengatakan bahwa bayi yang menggunakan dua bahasa melakukan hal itu. Semua tata bahasa, semua kosakata untuk kedua bahasa itu akan mengumpul di pikiran bayi, dan kemudian mereka harus mengatasinya nanti. Memang orang tua masih mengkhawatirkan hal itu, tetapi untungnya kita tahu lebih banyak tentang bilingualisme daripada sebelumnya. Jadi kita telah mengetahui dasar-dasar atau kita telah mengetahui sedikit tentang bilingualisme atau penguasaan lebih dari satu bahasa. Dan ternyata kita tidak perlu khawatir sama sekali. Anak-anak kecil ini tidak kesulitan mengatakan kata dan kalimat apa yang harus dituju, dan mereka membangun tata bahasa untuk kedua bahasa dengan baik. Jadi, bagaimana bisa kita tahu bahwa mereka memisahkan dua bahasa mereka? Kita dapat memeriksa kegiatan mereka dalam kedua bahasa. Sebuah studi tahun 2000 mengamati 15 anak bilingual Prancis atau Inggris berusia antara 2-4 tahun. Para peneliti ingin melihat apakah anak-anak membuat kesalahan tentang di mana mereka meletakkan negasi dalam kalimat. Untuk bahasa Inggris, negasi muncul sebelum kata kerja, seperti dalam The Brown Coats never win the battle of Serenity Valley. Tetapi dalam bahasa Perancis yang diucapkan itu datang setelah kata kerja. Itu akan seperti Les Brown Coats ont pas gagné la bataille de Vallée de la Sérénité. Sekarang, jika anak-anak memiliki tata bahasa campuran, kita harus berharap untuk melihat mereka kadang-kadang menempel negasi setelah kata kerja dalam bahasa Inggris dan sebelum itu dalam bahasa Perancis. Tetapi bahkan anak-anak yang lebih muda dalam penelitian ini tahu tempat yang tepat untuk negasi untuk pergi. Mereka sudah memisahkan sinteks Inggris dan Prancis, sehingga mereka tahu kemana harus pergi atau mengucapkan sesuatu. Jadi kita tidak perlu khawatir karena anak memiliki kemampuan untuk membedakan kedua bahasa, dan mereka tahu cara untuk menempatkan sebuah bahasa dalam suatu ucapan. Ketika mereka akan mengucapkan sesuatu, mereka tahu bagaimana kata atau kalimat itu diucapkan dan dalam situasi apa mereka harus mengucapkannya. Jadi para orang tua baru tidak perlu khawatir akan anaknya itu akan merasa bingung atau tidak dapat mencerna atau tidak dapat menguasai bahasa-bahasa tersebut, dan malah bisa jadi anak itu akan kebingungan dan akhirnya tidak ingin berbicara sama sekali karena mereka bingung untuk mengatakan sesuatu dalam bahasa yang berbeda dari bahasa ibunya. Karena
apa yang mereka dengar berbeda ternyata dengan apa yang dikatakan ibunya atau orang tuanya sehari-hari. Tetapi itu hanya baru satu contoh. Masih ada contoh yang lain untuk membuktikan bahwa kekhawatiran orang tua baru terhadap anaknya yang terpapar 2 bahasa atau lebih dalam waktu bersamaan itu bisa kita minimalisir. Sebuah tinjauan sistematis dari 2005 melihat data longitudinal atau data yang dikumpulkan dari satu anak dalam waktu yang lama dari 29 anak yang berbeda. Anak-anak ini berusia antara 1-6 tahun dan ada banyak pasangan bahasa yang berbeda dalam data. Yang pertama adalah Spanyol dan Basque, Latvia dan Inggris, Prancis dan Swedia, dan lebih banyak lagi. Lebih dari itu, penelitian berbeda yang ditinjau dari 29 anak itu mengamati banyak sifat sintaksis yang berbeda, kata ganti, urutan kata, jenis kelamin, negasi, banyak hal yang berbeda. Jadi, apa hasil dari penelitian ini? Di seluruh set data, untuk semua anak yang diperiksa, tidak ada bukti apapun atau bukti siapapun yang menyusun kata bahasa mereka. Mereka menjaga 2 bahasa terpisah di kepala mereka. Ada pagar, dan kata bahasanya tidak bisa melompati. Jadi, sang anak bisa memberi batasan kepada setiap bahasa yang mereka peroleh. Jadi, mereka akan mengucapkan sesuatu dalam satu bahasa dan tidak akan mencampurkan atau membatasi bagaimana bahasa tersebut harus diucapkan. Tapi para peneliti juga berbicara tentang sintaksis dan tidak semua yang ada dalam bahasa, seperti bagaimana dengan suara, bagaimana bisakah anak kecil belajar fonem yang berbeda dari 2 bahasa mereka, apakah mereka bisa mempelajari bagaimana intonasi atau pengucapan dari 2 bahasa yang mereka dengar atau 2 bahasa yang mereka pelajari. Jadi pertama, kita harus ingat bahwa kita harus melihat anak-anak setelah mereka berumur beberapa bulan. Bayi yang lebih muda memiliki kemampuan untuk membedakan antara nama suara yang atau fonem dalam bahasa apapun bentuknya. Bayi begitu membantu, tapi setelah itu biasanya kita kehilangan kemampuan untuk membedakan suara-suara itu dan kita hanya bisa mendengar fonem-fonem dari bahasa tersebut. Jadi kita terbiasa mendengar fonem atau pengucapan-pengucapan dari bahasa yang kita dengar sehari-hari. Sebagai anak mungkin itu bahasa dari sang ibu atau orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya yang secara rutin bertemu dengannya. Jadi mereka terbiasa mendengar pengucapan dari kata-kata yang mereka dengar. Jadi setelah mereka mendengar bahasa baru, mereka tetap akan terus mengingat fonem-fonem atau pengucapan-pengucapan yang sering mereka dengar lebih dari bahasa-bahasa yang baru saja mereka kenali. Jadi mereka lebih cenderung menggunakan pengucapan-pengucapan dari bahasa ibunya lebih dari bahasa yang baru mereka dengar atau mereka pelajari dari orang-orang yang jarang bertemu dengan dia sendiri. Nah, sebuah studi dari tahun 2003 juga mengamati bayi yang mempelajari bahasa Spanyol dan Katalan. Katalan peduli tentang perbedaan antara 2 vokal, tetapi bahasa Spanyol tidak. Bagi orang Spanyol, itu adalah bagian dari fonem yang sama. Jadi para peneliti melacak 3 kelompok usia bayi. Bayi yang berusia 4 bulan yang luar biasa yang dapat membedakan setiap pasangan suara, dan bayi berusia 8 bulan yang agak kurang pandai mengatakan perbedaan antara vokal, dan bayi berusia 12 bulan yang pada dasarnya terkunci dalam sistem suara bahasa mereka. Dan mereka memiliki bayi untuk masing-masing usia ini hanya berbicara bahasa Spanyol dan Katalan, dan kemudian beberapa anak bilingual secara simultan. Sekarang kita masuk pada bagian dari alasan mengapa orang tua begitu khawatir karena mereka mendengar anak-anak mereka mencampur 2 bahasa, seperti
dan mereka bereaksi seperti, oh tidak, bayi saya bingung, mereka tidak akan pernah mendapatkan kedua bahasa mereka dengan benar. Dan proses ini dikenal sebagai pencampuran kode, dan itu bisa terjadi pada setiap lapisan bahasa, dari bunyi hingga kata-kata hingga kalimat. Penelitian awal dalam pencampuran kode mengasumsikan bahwa anak-anak ini sebenarnya hanya bingung, tapi kemudian beberapa ahli bahasa lain berpikir, tetapi orang dewasa juga melakukan peralihan semacam ini, dan orang dewasa dalam penelitian orang dewasa menemukan itu semua dikondisikan. Kamu beralih lebih atau kurang tergantung pada siapa kamu berbicara, apa yang kamu bicarakan, seberapa baik kamu di kedua bahasa itu, seberapa formal kamu, dan faktor-faktor lain juga. Jadi ini sebagai isyarat sosial, bukan bahasa yang dihaluskan. Dan ternyata anak-anak hampir sama. Kamu melihat lebih banyak pencampuran terjadi ketika mereka menggunakan bahasa yang lebih lemah, dan kamu melihat lebih sedikit pencampuran terjadi ketika mereka berbicara dengan seseorang. Mereka tahu hanya berbicara salah satu dari bahasa mereka. Jadi anak-anak akan menggunakan suatu bahasa, dan mereka tahu bagaimana tata bahasa atau aturan-aturan dalam bahasa tersebut tanpa mereka merasa kebingungan. Mereka memiliki batas-batas untuk setiap bahasa dan bagaimana mereka harus mengucapkannya. Jadi mereka tidak merasa bahwa bahasa tersebut mengikuti aturan-aturan bahasa lain, tetapi mereka mengikuti aturan-aturan bahasa itu sendiri. Jadi untuk akhir dari penjelasan ini mungkin tidak bisa disebut penjelasan, namun Anda mengetahui bahwa ahli bahasa berpikir anak-anak bilingual memiliki dua tata bahasa yang berbeda untuk dua bahasa yang mereka pelajari, bahwa telah diputuskan karena banyak data dari ucapan dan persepsi anak-anak bilingual, dan bahwa meskipun anak-anak melakukan beberapa pencampuran kode, itu tidak berarti bahwa mereka bingung tentang tata bahasa mereka yang berbeda. Jadi anak-anak atau bayi mempelajari dua bahasa yang berbeda secara natural dan tidak merasa ada tekanan untuk mempelajari dua bahasa tersebut. Jadi mereka mempelajarinya secara tidak sengaja atau secara tidak sadar. Mereka memproses dua bahasa secara sekaligus, tidak seperti orang dewasa yang mengatakan bahwa mempelajari lebih dari satu bahasa itu sangat merepotkan atau membuang-buang waktu. Anak kecil justru memproses segala sesuatu ke dalam otak mereka, dan mereka akan mengingatnya dan mempelajari itu lebih lanjut ketika mereka berinteraksi atau teringat kembali oleh suara-suara atau bahasa-bahasa yang mereka dengar kemudian hari. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga penjelasan ini sedikit memberi gambaran bagaimana bilingualism menjadi kemampuan seseorang dalam menguasai atau memahami lebih dari satu bahasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.